para kepala desa se-Indonesia. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih atas undangan kami kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti sosialisasi Inmendagri 22 dan 23. Kenapa ini perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu? Karena ada perubahan-perubahan yang mendasar pada Inmendagri 22, yaitu kita tidak mengenal lagi terminologi darurat, dan saat ini kita memakai terminologi leveling atau level 1, 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya pada Inmendagri 23, ini adalah perpanjangan PPKM Mikro dengan aturan-aturan yang ditambah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita semua berharap dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera dapat kita atasi dan varian A ini dapat kita tangani. Dalam rangka menghadapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang terakhir adalah kebijakan mengenai Inmendagri 22 dan 23. Dan ke depan kemungkinan juga ini, kami mohon bantuan khususnya kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa agar sesegera mungkin mencairkan bantuan BLT-nya. Karena ini menjadi penting, menjadi bantuan untuk segera masyarakat dapat terbantu dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saat ini dari 28 triliun, baru terrealisasi hanya 6,11 triliun dan baru sebesar 21,2%. Dan kemungkinan ke depan nanti Pak, kalau ini juga belum dapat secara maksimal direalisasikan oleh Bapak dan Ibu Kepala Desa, diperkirakan September ini akan dilakukan intercept atau pemerintah akan menyalurkan secara langsung PKM tersebut. Nanti akan disampaikan secara rinci oleh Bapak Dirjen Bina Pemdes terkait dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan terkait dengan Inmendagri 22 dan 23. Kepada Bapak Dirjen, kami mohon perkenan Pak untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan Inmendagri 22 dan 23 dan kebijakan-kebijakan lainnya yang akan kita tempuh. Terima kasih Pak. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas PMD Provinsi, Bapak dan Ibu Kepala Dinas PMD Kabupaten dan Kota, terutama kota-kota yang masih memiliki desa. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Camat seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu Kepala Desa berikut perangkat desa, malah di kecamatan juga seperti di Pleret kami lihat ini hadir lengkap. Terima kasih Pak Camat bisa menghadirkan seluruh Forkompinjam, mungkin berikut seluruh perangkat di tingkat kecamatan. Kami yakin juga di desa juga begitu, ada menghadirkan Babinsa, Babinmas, Sekdes, berikut para KAUR dan para KASI dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu. Kami melihat yang hadir seluruhnya ada sekitar 1.000 peserta lewat Zoom kita. Ini sudah penuh, masih ngantri sekitar 429. Untuk itu kami berharap untuk yang belum bisa masuk ke dalam Zoom meeting, room kita pada pagi hari ini bisa mengikuti lewat YouTube yang disiapkan lewat TV Bina Pemdes. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama yang patut kita syukuri pada pagi hari ini adalah kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengurangi makna bahwa memang masih banyak
saudara kita, teman-teman sejawat kita yang masih isolasi mandiri atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit karena terinfeksi virus COVID-19 atau penyakit lainnya, jadikan teman-teman kita, kolega kita tidak bisa bergabung dengan kita untuk beberapa saat ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan terbitnya Inmen-Dagri nomor 23 tahun 2021 dan Inmen-Dagri nomor 22 tahun 2021. Semuanya berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, hanya saja yang 22 itu berlaku khusus untuk Jawa dan Bali, terutama untuk kabupaten kota yang berada pada level 4 dan 3, sementara untuk Inmen-Dagri nomor 23 tahun 2021 ini adalah untuk seluruh kabupaten kota di luar Jawa dan Bali yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dengan penekanan pada beberapa kabupaten, yaitu ada 15 kabupaten dari 9 provinsi dan 28 kabupaten dari 12 provinsi yang dinyatakan akan mendapatkan perlakuan setara dengan level 3 dan level 4 berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, Inmen-Dagri 23 tahun 2021 ini merupakan rangkuman atau perpanjangan dari Inmen-Dagri yang mengatur tentang PPKM mikro sebelumnya, yaitu Permendagri 16 2021 yang telah diubah beberapa kali, diantaranya dengan Inmen-Dagri 18 2021 dan Inmen-Dagri 19 2021. Yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PPKM mikro dan pelaksanaan posko desa dan kelurahan untuk memperkuat pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Jadi ini ada keterkaitan Bapak Ibu sekalian antara Inmen-Dagri 23 tahun 2021 dan Inmen-Dagri nomor 22 tahun 2021. Inmen-Dagri 23 tahun 2021 ini akan mempunyai durasi yang paling singkat di antara Inmen-Dagri sebelumnya, yaitu selama biasanya kita memberikan Inmen-Dagri untuk 2 minggu, sekarang ini hanya untuk sekitar 6 hari, yaitu dari tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2021. Beberapa penetapan yang berkaitan dengan Inmen-Dagri 23 2021, yaitu penetapan wilayah pemberlakuan PPKM dalam Inmen-Dagri, yaitu Gubernur menetapkan dan mengatur PPKM berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM mikro pada masing-masing kabupaten kota di wilayahnya. Khusus untuk Gubernur DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali, menetapkan dan mengatur PPKM mikro sepanjang kabupaten kota tersebut tidak termasuk atau telah keluar dari level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Setiap hari kami terus melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk melihat tingkat mobilitas masyarakat dalam penerapan PPKM darurat kemarin. Sebagaimana kita bisa rasakan dengan adanya pembatasan kegiatan, penyekatan, dan sebagainya, ini merupakan langkah yang harus dilakukan, dan kita sudah melihat tingkat suspek penularan semakin berkurang, bor semakin lebih kecil, dan demikian juga dengan tingkat kesembuhan yang semakin baik dan tingkat fatality rate atau kematian yang semakin menurun. Dari PPKM yang dilaksanakan dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli kemarin, ini sudah ada indikasi daerah-daerah yang sudah dapat dikategorikan sebagai level 2
ada yang sampai dengan level 2, ada yang masih tetap level 3 dan level 4 di seluruh Jawa dan Bali. Khusus untuk gubernur yang wilayah kabupaten kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria level 4. Ini berdasarkan kriteria yang kita adopt dari UN dan diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk Bupati Wali Kota, sepanjang tidak termasuk pada huruf C, menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan sampai dengan tingkat RW dan RT yang menimbulkan dan atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. Dengan demikian, kita berharap daerah-daerah dengan kriteria seperti ini dapat tetap melaksanakan aktivitas selama dia masih tetap hijau atau kuning, sehingga tidak bisa kita menggeneralisir semuanya harus dilakukan pembatasan yang sangat tinggi apabila dia sudah berkategori pada level 4. Dari pemetaan Bapak Ibu sekalian, daerah penerapan PPKM Mikro untuk kabupaten kota yang memiliki desa, level 4 itu ada 2 kabupaten, level 3 ada 7 kabupaten, dan tanpa desa ini ada di level 4 itu ada 13 dan level 3 21. Tidak semua kota itu yang masih mempunyai desa tetapi tetap melakukan perlakuan terhadap masyarakat atau wilayahnya. Demikian juga yang di refer pada kabupaten kota tanpa desa ini adalah sebagian besar yang ada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk 15 kabupaten kota yang ada pada level 4, ini ada di 8 provinsi, yaitu Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota di Sumatera Barat, lalu Kota Batam, Kota Tanjung Pinang di Kepri, Kota Bandar Lampung di Lampung, Kota Pontianak, Kota Singkawang di Kalimantan Barat, lalu ada Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang di Kalimantan Timur, Kota Mataram di NTB, dan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong di Papua Barat. Dan yang termasuk dalam kategori level 3, yaitu 28 kabupaten kota, yaitu Kota Banda Aceh di Aceh, dan seterusnya kita bisa melihat sampai dengan Papua Barat, itu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. PPKM Mikro dilakukan dengan pertimbangan kriteria zonasi, mengandalkan wilayah hingga tingkat RT, karena kalau kita berlakukan menghitung sampai dengan per 1.000 penduduk, sebagaimana yang menjadi standar WHO, ya kita tidak akan bisa menemukan kondisi itu kalau sudah pada tingkat RT dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Untuk itu tetap diberlakukan zonasi, yaitu zona hijau, di mana tidak ada satu rumah pun yang memiliki yang suspek COVID-19. Zona kuning itu 1 sampai dengan 2 rumah, itu suspek COVID-19. Zona orange 3 sampai dengan 5 rumah. Zona merah lebih dari 5 rumah. Ini lakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat sesuai dengan ketentuan. PPKM Mikro dan posko penanganan COVID di desa melibatkan seluruh unsur yang terlibat di desa atau kelurahan. Posko ini secara ex officio diketuai oleh kepala desa atau lurah yang dalam pelaksananya dibantu oleh perangkat desa, lalu perangkat kewilayahan yaitu RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala jaga atau apapun namanya yang setara di tingkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan mitra desa lainnya. Mitra desa di sini banyak sekali dibentuk relawan-relawan seperti di Jawa Barat, berikut di provinsi-provinsi yang lain. Nah, semuanya ini harus dilebur dalam satu kegiatan yang ada di
posko desa. Dibantu oleh Satuan Linmas, Satpol PP, Babinsa, Babin Kamtipnas, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian banyaknya pihak yang terlibat, Bapak Ibu sekalian, maka perlu ada mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro. Ini dilakukan dengan membentuk posko di tingkat desa yang diketuai oleh kepala desa atau lurah. Ya, karena kami melihat di beberapa provinsi pembentukan posko itu sudah sampai dengan tingkat RT. Di Sragen umpama salah satu desa yang jadi narasumber kita itu di semua RT dia sejumlah 47 RT masing-masing mempunyai posko. Dengan demikian ini pada level desa ini perlu dilakukan proses koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Membentuk posko tingkat desa atau kelurahan bagi yang belum membentuk posko. Di samping banyak sekali desa yang sudah sangat advance membentuk posko sampai dengan di tingkat RT atau RW, kami juga mempunyai data masih banyak desa-desa yang setingkat desa itu belum membentuk dan belum memfungsikan peran dan fungsi dari posko desa. Supervisi dan pelaporan posko di tingkat desa ini dibentuk posko di tingkat kecamatan, dan bagi yang belum membentuk posko di tingkat kecamatan agar membentuk segera, diaktifasi organisasinya, lalu ditingkatkan peran dan fungsi dari posko yang ada di tingkat kecamatan. Posko di tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk perdes, perkades, dan keputusan kepala desa. Tergantung dari permasalahan atau eskalasi yang dihadapi di setiap desa. Memang banyak variasi Bapak Ibu sekalian, ya kami melihat di beberapa desa di Magelang umpama, kejadiannya memang sporadis hanya di satu RT, tetapi akan melibatkan seluruh perangkat yang ada di desa tersebut. Dan syukurlah kejadiannya tidak menimbulkan eskalasi sampai dengan ke RT-RT yang lain karena sigapnya dan baiknya kepemimpinan dari kepala desa pada saat itu. Yang berikutnya, posko tingkat desa adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan COVID-19 yang memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Untuk melaksanakan tugasnya, posko tingkat desa tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID supradesa, yaitu yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, lalu berkoordinasi juga dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, dalam diskusi-diskusi dan arahan kebijakan yang kami ikuti, Bapak dan Ibu kemungkinan akan mendapatkan intensitas kerjasama yang sangat tinggi dengan TNI, berikut Kepolisian Negara, diantaranya untuk mendata teman-teman kita pelaku UMKM yang belum menerima PBUM, ini akan didata secara langsung dan mendapatkan pembayaran secara serta-merta dengan pembuktian yang sederhana yang akan dilakukan oleh TNI dan Kepolisian Negara di tempat masing-masing. Kalau di warteg itu pedagangnya kebetulan belum menerima bantuan sosial, lalu memang menjadi pelaku usaha kecil, ini akan mendapatkan bantuan yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, sekali lagi, dalam proses ini dibutuhkan kecermatan, ya, cepat tapi harus cepat. Akuntabilitasnya dalam bentuk foto dan sebagainya ini yang akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan SPJ dari pemberian bantuan-bantuan yang harus dilaksanakan segera mungkin sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Untuk kebutuhan pembiayaan, ini kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa. Nanti akan kita coba lihat seperti apa realisasinya, sudah disinggung sedikit oleh Pak Direktur tadi.
Di tingkat kelurahan, ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kota. Untuk pengamanan, ini akan melalui satuan-satuan yang ada di TNI dan Polri. Untuk pelaksanaan tes, ini dari Kementerian Kesehatan atau BNPB. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu, kepala daerah, mulai bupati, wali kota sampai dengan gubernur, ini pun dapat menganggarkan lewat dana DBH atau dana tidak terduga yang dapat dialokasikan atau direalokasi apabila membutuhkan kebutuhan untuk pelaksanaan testing, tracing, dan treatment di wilayah masing-masing. Dalam ini dari Bulog, lalu Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, serta APBD Provinsi Kabupaten Kota. Dalam diskusi kebijakan terakhir, kemungkinan ini akan bertambah dengan Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Ibu sekalian. Untuk pencegahan terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur, ini juga ada beberapa rangkaian kegiatan, yaitu Gubernur Wali Kota untuk melakukan sosialisasi PPKM Mikro. Ya, berdasarkan ketentuan yang ada ini, harus tetap dilaksanakan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat. Dan kepada yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan. Intensifkan penegakan 5M dan 3T, lalu mengoptimalkan kinerja puskesmas, pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, memperkuat kinerja posko desa, dan ini semua diharapkan dapat menjadikan kepala desa ini bisa mempunyai legitimasi, mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di tingkat desa. Kepala desa melalui posko desa menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan biaya karantina dibebankan pada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi atau kabupaten kota. Dalam hal melakukan pelaporan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ini dapat memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri, memuat hal-hal sebagai berikut: pemberlakuan PPKM Mikro, lalu pembentukan posko, lalu pelaksanaan fungsi posko. Untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, kami sudah membuat bridging application yang memudahkan dan dapat dioperasikan dari tingkat desa. Nanti secara teknis ini sudah dibahas beberapa kali dan kami sudah mendapatkan laporan yang cukup baik dari implementasi aplikasi bridging ini. Yang berikutnya adalah Bupati Wali Kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Tanpa henti-hentinya, kami terus melakukan upaya untuk sosialisasi. Seperti apa sih posko desa itu, Bapak Ibu sekalian? Posko desa ini ketuanya sekali lagi adalah kepala desa, wakil ketuanya itu adalah dari BPD, unsur BPD, lalu secara garis koordinatif ini melaksanakan koordinasi dengan Babin Kaptipmas, Babinsa, Puskesmas, dan mitra desa lainnya. Terdiri dari 4 tim, yaitu tim pencegahan, tim penanganan, tim pembinaan, dan tim pendukung. Pencegahan diharapkan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat ini sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya kita melakukan protokol kesehatan. Penanganan apabila sudah ada kejadian, lalu ada yang harus lakukan isolasi mandiri, ini melibatkan RT, RW, dokter, bidan desa, perawat, kader kesehatan, kader posyandu, tenaga kesehatan lainnya. Yang berikutnya adalah tim pembinaan, ini RT, RW, Satlinmas, Desa, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.
Tim pendukung, ini ada perangkat desa dengan koordinator sekretaris desa. Optimalisasi fungsi penanganan COVID-19 di desa berdasarkan Inmendagri 23, ini dilakukan pengayaan Bapak Ibu sekalian, yaitu di fungsi pencegahan, ada sosialisasi dan fasilitasi, lalu pembatasan mobilisasi, dan beberapa kegiatan lainnya. Fungsi penanganan, ini penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penanganan sosial. Dan fungsi pembinaan, ini ada penegakan disiplin, pemberian sanksi, dan melakukan pendataan. Fungsi pendukung, yaitu pendataan dan koordinasi, administrasi dan pelaporan, serta pengadaan logistik. Demikian beberapa catatan yang berkaitan dengan Inmendagri 23 tahun 2021. Hal yang perlu diperhatikan dari Inmendagri 23 tadi yaitu target-target untuk pelaksanaan tes harian yang dilaksanakan berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu diantaranya setiap kabupaten kota yang melaksanakan 4 ini melaksanakan tes harian untuk Kota Banda Aceh umpama sebanyak 592, Kota Bengkulu sebanyak 802, dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa melihatnya di halaman 13 dari Inmendagri 2023 tahun 2021. Intinya sekali lagi adalah Bapak Ibu sekalian, masyarakat menjadi lebih yakin bahwa di luar sana itu seandainya dia akan melakukan aktivitas, sudah tidak ada lagi karier yang akan membawa penyakit yang akan menyebarkan virus COVID-19. Karena semuanya sudah dites, semuanya aman, seandainya dia positif, pasti sudah melakukan isolasi mandiri atau dilakukan perawatan di pusat-pusat perawatan atau kesehatan masyarakat. Untuk itu, kepada kabupaten kota yang disebutkan dalam Inmendagri 23/2021 agar mempedomani target-target jumlah tes harian ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dari level 4, insya Allah akan turun menjadi level 3, dan seterusnya bisa menjadi level 1. Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021. Ini memuat tentang PPKM level 4. Ini merupakan tindak lanjut, Bapak Ibu sekalian, dari arahan Presiden yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dan untuk menjaga pelaksanaan Inmendagri mengenai PPKM berbasis mikro, serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa. Sama dengan Inmendagri nomor 23, Inmendagri ini pun berlaku dari tanggal 21 sampai dengan 21 Juli 2021. Wilayah Jawa Bali mana saja Bapak Ibu sekalian? Level 4 terdiri dari 48 kabupaten kota, level 3 terdiri dari 75 kabupaten kota. Kabupaten kota yang masih memiliki desa level 4 itu ada 20, dan level 3 ada 71, dan kabupaten kota tanpa desa ini level 29, level 4 29 wilayah, dan level 3 ada 4 wilayah. DKI Jakarta semuanya masuk pada level 4, sementara untuk Jawa Barat ini beberapa diantaranya masuk level. Untuk level 4 ada 4 kabupaten kota yang memiliki desa dan 8 kota tanpa desa. Untuk level 3 ada 14 kabupaten yang memiliki desa. Banten level 4 ada di 3 kota. Untuk kabupaten kota level 3 ada di 3 kabupaten dan 1 kota tanpa desa. Demikian seterusnya Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Bali. Bali sekarang sudah pada level 3 semuanya, dan ini merupakan bagian dari upaya yang sudah dilakukan selama
kurang lebih dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli kemarin menunjukkan prestasi yang cukup baik sehingga tidak ada lagi yang berada pada level 4. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik dan pada tanggal 26 nanti akan dilakukan evaluasi terhadap leveling dari masing-masing kabupaten dan akan bergerak ke level yang lebih moderat dan rendah. Percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT Desa ini sangat penting. Untuk itu diharapkan Bupati, Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDes bagi desa yang belum menetapkan Perdes mengenai APBDes. Pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, lalu perekaman data KPM penerima BLT dana desa pada OMSPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pada subbidang keadaan mendesak desa, pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dapat dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah COVID-19. Misalnya berupa bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dan atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin dengan berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan tindak lanjut kebijakan PPKM Mikro dan Posko Desa seluruh Indonesia. Ini sudah ada di 32 provinsi. Kami berharap dari Bengkulu ini bisa ada upaya untuk menghasilkan kebijakan berkaitan dengan PPKM Mikro. Dan di 251 kabupaten juga sudah mengeluarkan kebijakan. Data yang terus kami kumpulkan Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pembentukan posko desa saat ini sudah terbentuk di 41.269 desa atau 55,06% dari seluruh desa yang ada 74.961. Untuk Perdes, Perkades ada datanya juga. Berikut SK Kepala Desa untuk pembentukan posko desa juga sudah disampaikan. Sebanyak 12.951 SK pembentukan posko desa. Untuk perkembangan posko desa, ini terima kasih kepada 9 provinsi yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Jabar, DIY, Jatim, Bali, Lampung yang sudah 100%. Dan mungkin secara sporadis juga di beberapa provinsi yang belum 100%, tetapi pada tingkat kabupaten atau desa juga melakukan penetrasi yang sangat kuat ke desa-desa, sehingga pembentukan posko itu bukan hanya desa, tetapi sudah sampai pada level RW dan RT. Kami terus melakukan pemantauan Bapak Ibu sekalian, dan ini akan menjadikan dasar kita untuk memetakan dan melihat seberapa baik pemerintah desa mencoba untuk melaksanakan Inmendagri yang berkaitan dengan penerapan PPKM Mikro sampai dengan saat ini. Realisasi penyaluran dana desa, BLT Desa dan COVID-19 ini terus kami pantau. Kami membuat bridging application dan diintegrasikan dengan konsolidasi Siskedes. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kabupaten Kota yang sudah menyampaikan data secara manual atau ada juga menggunakan langsung aplikasinya, ada juga yang diintegrasikan dengan konsolidasi Siskedes. Hingga saat ini total penyaluran sudah 42%, dan untuk jumlah desa penyaluran dana desa itu sudah di 20,86% jumlah desa, yaitu di tahap 1 dan tahap 2. Untuk mendukung penanganan COVID-19, ini sudah
penyaluran di tahap pertama itu di 52.462 desa atau 97,18%. Terima kasih untuk DIY dan Bali yang sudah melaksanakan secara proaktif untuk bisa merealisir dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 8% minimal dari total dana desa. Demikian juga dengan BLT, ini dari bulan pertama sampai dengan sekarang bulan ke-7, ini sudah terrealisir sebanyak 6.114.770.400.000 rupiah. Kalau kita mencoba melihat grafik progres penyaluran dana desa, ya rata-rata nasional itu sudah sekitar 42%. Terima kasih kepada Bali dan seterusnya sampai dengan Sulawesi Tenggara, dan kami menunggu kinerja terbaik dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Riau, Sulawesi Barat, Banten, Papua Barat, Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, yang masih berada di bawah 40% berdasarkan kinerja rata-rata nasional. Berdasarkan bulan realisasi untuk tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga untuk dana desa, ini bisa dilihat pada tabel berikutnya. Maaf terlalu kecil, tetapi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui daerahnya, ini bisa kami share lewat chat yang ada. Ya, data jumlah desa salur dan belum salur, ya, sampai dengan BLT bulan ke-7. Untuk Jawa dan Bali, ini ada datanya juga, khusus untuk Provinsi Bali, DIY, dan seterusnya. Ya. Untuk yang 8% untuk penanganan COVID, ini sudah disalurkan di 52.462 desa, ya, dan proporsinya sudah lumayan baik Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah 100%, jadi sudah sekitar 80 sampai dengan 90%. Untuk wilayah Jawa Bali, kita bisa melihat jumlah desa yang sudah salur untuk dana desa, ini sudah sangat banyak, ya, hampir 100%. Yang belum salur ini tinggal dari Jawa Tengah ada 9 desa, ya, dan Jawa Timur 4 desa, ya, jumlahnya 13 desa lagi yang kita tunggu kinerjanya. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan dan anggaran PPKM Mikro, ini juga kami lakukan pemantauan, setidaknya ada 15 item, yaitu mulai dari sosialisasi, bantuan dan dukungan, pengadaan masker, pengadaan APD, obat-obatan, dan lain-lain. Ya. Ada desa-desa yang sudah sangat baik melaporkan, terima kasih. Ya, ada contoh-contohnya di sini. Lanjut. Dari Buleleng, ya, terima kasih sudah memberikan kontribusi untuk bisa melihat penyebaran dari jumlah anggaran yang digunakan untuk 8% dana desa. Realisasi penyaluran BLT dana desa sampai dengan bulan ke-7 per tanggal 21 Juli 2021, ini kami ambil dari Omspam dan dari konsolidasi Siskedes. Khusus untuk Jawa Bali, ini terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Lanjut. BLT dana desa untuk Jawa dan Bali bulan 4, 5, 6, 7. Lanjut. Lanjut. Ya, ini dokumentasi yang terus kami peroleh aktivitas yang dilaksanakan di tingkat desa. Beberapa langkah tinggal lanjut untuk melaksanakan PPKM Mikro dan Posko Desa.
dan PPKM level 4. Yang pertama adalah kepala desa wajib menerbitkan surat izin atau surat keterangan mobilitas warga yang keluar dan masuk desa bagi warga yang tidak berdomisili tetap di desa. Yang kedua, memastikan eksistensi peran posko penanganan COVID-19 di desa terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan PPKM darurat. Ketiga, desa yang pemerintah kabupaten kotanya termasuk dalam kebijakan PPKM level 4 untuk menindaklanjuti dengan mengoptimalkan anggaran desa untuk pelaksanaan PPKM level 4 di desa. Istilah darurat ini sudah kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian, ya kita akan menggunakan PPKM level 4. Dalam rangka optimalisasi anggaran, dapat melakukan refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran melalui peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes, mendahului peraturan desa mengenai perubahan APBDes yang bersifat reguler. Ini sudah berkali-kali sejak Inmendagri 3, Inmendagri 3 2021, ini sudah diberi relaksasi seperti ini Bapak Ibu sekalian, tapi kami melihat kecepatan dalam menghasilkan APBDes memang tidak semata-mata ada di tingkat desa, tetapi ada juga peranan dari supradesa sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten kota. Peraturan Kades mengenai perubahan penjabaran APBDes dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes yang telah ditetapkan untuk disampaikan ke BPD. Bila diperlukan, refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran dioptimalkan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak-desak. Diutamakan pada sub-bidang penanggulangan dan sub-bidang keadaan mendesak-desak untuk pelaksanaan PPKM level 4 di desa. Contoh kegiatan PPKM level 4 di desa, yaitu subbidang penanggulangan bencana, ada banyak kegiatan mulai sosialisasi edukasi, bantuan dan dukungan, dan seterusnya. Subbidang keadaan mendesak desa, yaitu BLT dana desa, bukan termasuk perhitungan alokasi anggaran paling sedikit 8% dari total pagu dana desa, dan bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat yang melaksanakan isolasi atau karantina mandiri. Kedelapan, desa yang belum menetapkan Perdes mengenai PPKM berbasis mikro dan pelaksanaan posko penanganan COVID-19 dan keputusan kepala desa mengenai posko COVID-19 segera melakukan percepatan penerapan. Mengintensifkan koordinasi dengan para pihak, yaitu di bidang kesehatan, keamanan, tingkat kecamatan, kabupaten dalam rangka penanganan dan penegakan disiplin sebagai upaya pengendalian penularan COVID-19. Unsur yang selama ini juga sudah sangat-sangat intensif dalam pelaksanaan PPKM level 4, yaitu kejaksaan kalian. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut apabila ada permasalahan yang menimbulkan pertanyaan bagi bapak-bapak dan ibu di tingkat desa. Di samping TNI, Polri juga bisa berkomunikasi atau konsultasi dengan Kejaksaan Negeri yang ada di kabupaten. 10. Melaporkan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana desa dengan pengalokasian paling sedikit 8%. Mengingat kondisi yang mendesak, ini dapat memberikan laporan lewat Bitly yang kami siapkan, yaitu monitoring info desa. Atau dapat juga melalui kontak person yang kami siapkan, yaitu Bapak Gunawan Pria Utama dengan nomor handphone berikut WA yang ada apabila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam menggunakan Bitly monitoring info desa. Yang berikutnya adalah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes sebagai bahan penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes dengan aplikasi konsolidasi keuangan desa yang dapat diakses melalui web konsolidasi apbdesdesa.kemendagri.go.id, atau bisa juga secara personal untuk bisa menghubungi saudara Aulia Al-Hafiz Ansori
dan Saudara Yurisa Hasnan pribadi. Karena memang ini merupakan insert, jadi harus membuat query-query tertentu dalam bahasa program sehingga kita bisa menyusun atau mengeluarkan data yang berkaitan dengan kebutuhan kita di tingkat mikro untuk mengetahui data yang berkaitan dengan anggaran 8% setidak-tidaknya untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari dana desa. Langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu penganggaran di bidang 2, 3, 4, dan bidang 5, sumber anggaran yaitu dari dana desa, dan pendapatan lain, sumber pendapatan lainnya pada APBDes. Pelaksanaan anggaran bisa dengan sebuah kelola dan dengan penyedia, dan pelaksanaan kegiatan ada TPK, lalu posko penanganan COVID-19 di desa. Kebijakan di tingkat desa melakukan perubahan Perkades, menetapkan Perkades, lalu menetapkan keputusan Kades untuk penetapan posko. Dana desa ini memastikan percepatan penyaluran dan pelaksanaan dana desa. BLT dana desa cermatan kembali terkait kemungkinan perluasan KPM, karena banyak yang terdampak dengan adanya PPKM level 4, lalu PPKM mikro dan pelaksanaan posko desa. Bagaimana eksistensi kegiatan PPKM mikro dan posko desa ini perlu diperhatikan, dilakukan evaluasi, dan diaktifkan. Mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas. Demikian Bapak Ibu sekalian, catatan dari kami, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersinergi. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan Bapak Kepala Desa dengan kepemimpinannya dapat menggunakan seluruh potensi yang ada di desa agar dapat berkontribusi untuk penanganan COVID-19 di desa. Ayo kita jadikan desa kita bebas dan cepat keluar dari penyebaran virus COVID-19. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Bina Pemdes. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, hanya saja Pak Dirjen melakukan stressing tadi. Saat ini sudah ada 8 provinsi pada level 4 dan 15 kabupaten kota. Tentunya tadi Pak Dirjen menyampaikan kita tidak ingin lagi atau tidak ingin bertambah leveling pada level 4 di provinsi lain atau di kabupaten lain. Untuk mengatasi itu ya perlu dilakukan langkah-langkah bersama, tracing, treatment, 3T, dan Pak Dirjen juga mengatakan sudah ada relaksasi pada Inmendagri 3 yang lalu pada bulan Maret tahun 2021 bahwa untuk melakukan refocusing dapat dilakukan dengan Perkades. Artinya langkah-langkah ini cukup konkret dan tidak perlu khawatir, semuanya sudah diatur dalam regulasi. Baik, sebelum kita sampai nanti kepada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan Bapak Direktur Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Bapak Dr. Edi. Kami persilakan Pak Edi, silakan Pak, sudah terhubung? Pak Edi. Siap. Silakan Pak, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dirjen, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari PLH Dirjen Bina Adwil. Seharusnya beliau itu sudah akan secara langsung untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Inmendagri PPKM yang baru saja kemarin kita perpanjang. Namun pada saat yang bersamaan, beliau saat ini masih mendampingi Bapak Mendagri untuk rapat dengan KL lain. Jadi tadi pagi saya diinformasikan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian melakukan sharing terkait pelaksanaan PPKM, baik itu Inmendagri 22 2021 maupun Inmendagri 23 2021.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengikuti tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen PMD. Beberapa hal semua sudah disampaikan oleh beliau, namun mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai catatan ringkas pada siang hari ini, bahwa yang pertama, hal-hal yang sering dipertanyakan oleh teman-teman daerah kepada kami adalah apakah daerah Jawa Bali yang melaksanakan Inmendagri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 itu tetap melaksanakan PPKM Mikro. Bapak Ibu yang kami hormati, ini jelas di amanat item ke-1 poin B bahwa penetapan pengatur PPKM Mikro sepanjang kabupaten kota tersebut tidak termasuk atau keluar dari level 4 di daerah Jawa Bali tetap melaksanakan Inmendagri 23 dalam hal ini Inmendagri tentang PPKM Mikro. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang menjadi penekanan dari Inmendagri tentang PPKM ini yang kita keluarkan adalah terkait dengan penekanan pada pembentukan posko. Pembentukan posko baik dalam pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat RW. Kami sadar sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa sudah data yang ada baik itu tingkat desa maupun kelurahan, poskonya sudah setengah lebih dari desa yang ada se-Indonesia. Namun kemungkinan kami juga sadar bahwa dari beberapa ANEF yang kami lakukan setiap minggu, teman-teman di daerah telah menyampaikan bahwa kelihatannya sudah semua daerah telah membentuk membentuk posko pada tingkat desa dan kelurahan. Namun permasalahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, data yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri ini yang masih kurang. Oleh karena itu kami sangat berharap kiranya Bapak Ibu bisa mengirimkan data terkait dengan pembentukan posko tersebut. Nah, selain pembentukan, tentu saja tidak saja hanya membentuk kemudian selesai, tapi kami sangat berharap agar posko pada tingkat kecamatan, desa, sampai dengan RT RW ini benar-benar dapat difungsikan dan dibentuk dengan keanggotaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Inmendagri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas saya sedikit mengulas bahwa siapa saja yang menjadi anggota daripada posko-posko tersebut. Posko desa kelurahan dipimpin oleh Kades atau lurah, dibantu dengan unsur aparat mitra desa dan masyarakat setempat. Posko dan Satgas COVID-19 berjenjang dari tingkat pusat sampai kepada daerah dengan melibatkan Pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder lainnya. Lalu apa tugasnya? Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Melaksanakan kegiatan perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 fungsi yang harus menjadi perhatian dan benar-benar difungsikan pada masing-masing posko sampai pada tingkat desa dan kelurahan tersebut, yaitu terkait melakukan pencegahan,
pembinaan, penanganan, dan kegiatan pendukungnya. Nah, terkait dengan pencegahan dan pembinaan ini, langkah-langkah atau kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan kepada masyarakat di lingkungannya sampai dengan lingkungan yang terkecil, yaitu di level RT dan RW. Di mana posko desa dan kelurahan dengan cara menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sekarang 3M itu sudah ditingkatkan menjadi 5M, yaitu mencuci, antara lain mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Yang kedua, melakukan intensifkan penegakan disiplin, memberikan denda atau sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Ini semua sudah diatur, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seluruh unsur harus terlibat. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa bencana itu bukan menjadi tanggung jawab orang per orang atau hanya pemerintah saja, tetapi merupakan urusan bersama, menjadi tanggungan kita bersama, pemerintah, baik itu pusat, daerah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Yang ketiga, terkait dengan pencegahan dan pembinaan ini adalah memberikan pembatasan mobilitas penduduk. Hal ini ditenggarai merupakan salah satu penyebab kenapa COVID ini terus meningkat. Dari beberapa ratas yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri atas undangan, baik itu undangan dari Kemenko Marves, undangan dari Menko Perekonomian, Menko PMK, dan lain-lain, selalu menekankan agar kita di daerah selalu melakukan pembatasan mobilitas penduduk. Dengan cara bisa dengan melakukan pembatasan jam malam, dan ini semua sudah ada di dalam Inmendagri terhadap sektor-sektor yang memang dibatasi. Baik itu melakukan pengantar keluar masuk wilayah dan lain-lain. Yang keempat, pembatasan aktivitas sosial masyarakat, yaitu melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan terutama pada daerah yang zona merah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan penanganan, yaitu diupayakan agar semua anggota posko ikut berpartisipasi di dalam melakukan screening pasien sesuai dengan tingkat gejala, khususnya adalah yang bergejala ringan atau OTG. Kalau di atas gejala ringan atau OTG, maka tugas posko salah satunya menginformasikan untuk dilakukan rujukan kepada rumah sakit. Sementara untuk yang gejala ringan atau dan OTG dilakukan upaya isolasi mandiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sangat diharapkan agar masing-masing desa, kelurahan sampai dengan tingkat RT RW dapat menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat bagi warga di sekitarnya, otomatis dengan dana yang ada, baik itu yang bersumber dari APBD, dana desa, maupun swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat atau membantu permakanan bagi korban COVID-19 atau saudara-saudara kita yang menderita akibat COVID-19 dan yang melakukan isolasi mandiri pada tingkat RT RW, baik di rumah pribadi atau di tempat isolasi yang telah disiapkan.
Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan fungsi-fungsi yang 4 ini tadi, maka sangat diharapkan agar di posko-posko tersebut juga dapat pada posko tingkat RT perlu dilengkapi dengan alat testing untuk dapat melakukan testing bagi warga di lingkungan RT-nya. Yang kedua yang saya katakan tadi, menyiapkan tempat isolasi mandiri yang terpusat. Yang ketiga, membantu melakukan tracking, yaitu Satgas dan pengurus RT juga dibekali informasi untuk membantu aparat yang ditugaskan melakukan tracing khususnya di lingkungannya atau di lingkungan RT-nya masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, kelengkapan dari sarpras dan pengumpulan data. Keterlibatan pengurus RT dalam menjalankan fungsi posko penanganan COVID-19 didukung dengan sarpras pengumpulan data agar data yang dikumpulkan dapat terkoordinasi dengan baik, sistematis, dan mudah dilaporkan secara berjenjang kepada yang tingkat di atasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, urgensi penerapan PPKM Mikro ini antara lain pelibatan struktur sampai dengan tingkat desa, kelurahan, dan RT RW, di mana pembuatan posko secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan, serta sampai dengan tingkat RT RW, serta pembuatan zonasi risiko di tingkat RT RW. Yang kedua, pelibatan partisipasi aktif berbagai pihak. Pelaksanaan PPKM melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah maupun dari unsur masyarakat dan pengelola tempat usaha atau swasta. Yang ketiga, menjaga keseimbangan perekonomian penanganan COVID-19. Pengumpulan data yang menjadi lebih akurat karena bersumber dari level terbawah pemerintahan, yaitu pada tingkat desa, kelurahan, sampai dengan RT RW. Dan yang kelima, efektif pencegahan peningkatan kasus COVID di daerah, di mana pemerintah daerah menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro sudah tepat karena terbukti efektif. Ini beberapa perspektif, beberapa informasi yang kami dapatkan dari berbagai pertemuan ataupun rapat yang kita ikuti selama ini. Mungkin itu Pak Dirjen beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sementara kalau untuk daerah-daerah mana yang zona merah, yang level 3, level 4, baik itu untuk Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali, nanti saya bisa sampaikan, saya akan kirimkan materi yang memang sudah kami siapkan untuk kegiatan ini, untuk menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian dalam melihat kondisi daerah masing-masing, serta hal-hal yang terkait dengan isi perdiktum kami sudah siapkan, karena saya berpikir kalau semua diktum dari kedua Inmendagri ini saya bacakan, tidak akan cukup waktu untuk kita. Kami akhiri itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kami siap untuk melakukan diskusi di maksud. Saya kira terima kasih Bapak Dirjen, terima kasih Pak Moderator. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Bapak dan Ibu, tadi saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Edi, bahwa tadi ada pertanyaan sudah dijawab. Apakah daerah yang masuk level 4 itu apakah akan masuk kepada level mikro? Tidak Pak, jadi sudah jelas dijawab. Dan saya juga menyampaikan lagi apa yang disampaikan Pak Edi, tolong data terkait dengan posko desa, karena sampai saat ini kami baru menerima kurang lebih 55%. Yang tadi ada klaim dari daerah, sebenarnya hampir seluruh desa sudah membuat posko, tapi laporannya belum ada. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu,
agar disampaikan data posko desa. Dan di samping itu juga kami mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa bahwa kami tolong Bapak dan Ibu membuat segera laporan Siskudes yang akan jatuh pada bulan Agustus nanti kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota agar sesegera mungkin Pak menyampaikan laporan konsolidasi Siskudesnya. Dan berikut Pak, kami mohon bantuan juga kepada Kepala Desa agar menyampaikan laporan terkait dengan DD 8% untuk belanja COVID. Dalam rangka kami ingin menyusun kebijakan. Baik Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah mendengar semua penjelasan dari Dirjen Bina Pemdes dan Direktur Penanggulangan Bencana. Sekarang kami buka tanya jawab Pak untuk 3 orang pertama Pak. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dan ingin minta penjelasan. Silakan Bapak dan Ibu. Kecamatan Kanayan, silakan. Silakan Pak. Kecamatan Kanayan. Silakan Camat Kanayan. Sambil menunggu. Ya. Sudah. Itu ada 99 lebih. Coba chattingan. Coba buka chattingan. Camat Kanayan sudah terhubung? Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, silakan. Silakan Pak. Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Ya, mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak, silakan.
Ada pertanyaan, Pak? Baik, Pak Dirjen, ada pertanyaan dari apakah dana desa dapat digunakan untuk swab? Satu itu, yang berikut. Oh, data posko desa ditujukan ke alamat mana ini, Pak Edi? Satu lagi. Baik, kita sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya. Ada dua penanya. Satu, apakah dana desa dapat digunakan untuk tes swab antigen? Yang berikutnya untuk Pak Edi, apakah alamatnya di mana Pak untuk mengirim data? Terima kasih. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, untuk penggunaan dana desa yang 8% untuk COVID itu untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan posko desa, mulai dari pencegahan, penanganan, lalu pembinaan sampai dengan apa namanya tuh, pendukung ya, melalui pendukung. Khusus untuk swab ini sudah pada tahap penanganan dan ada kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan. Kalau dia akan melakukan swab antigen untuk orang yang melakukan perjalanan, warga desa yang tidak tinggal menetap di desa itu berarti tidak dibebankan pada dana desa. Dibebankan ya sebagai fasilitas pendukung itu disiapkan oleh desa. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tolong dilihat kondisinya seperti apa, karena kami juga melihat dari beberapa kabupaten, 8% dana desa itu sudah 100% terrealisir, sudah dimanfaatkan, tetapi masih belum cukup gitu. Nah, makanya untuk penggunaannya tetap dilakukan secara akuntabel dengan memperhatikan kondisi di mana diantaranya apabila yang akan melakukan testing itu adalah pelaku perjalanan, itu akan menjadi bagian dari yang ditanggung oleh yang melakukan perjalanan tersebut. Tentu juga kita harus melihat apabila kondisi dari yang bersangkutan menjadi layak untuk dibantu, karena dari tingkat pendapatan dan sebagainya dia tidak bisa mempunyai penghasilan karena terimbas oleh pandemi COVID-19, ini pun bisa dipertimbangkan untuk dibantu pelaksanaan swab antigennya gitu. Karena dalam ketentuan itu untuk yang melakukan perjalanan dilakukan karantina, lalu untuk yang kontak erat pun itu harus dilakukan pengetesan mulai dari entry test sampai dengan exit testnya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dengan pertimbangan ini Bapak-Bapak secara lokal bisa mempertimbangkan untuk pemanfaatan dana desa yang 8% yang berasal dari dana desa. Mekanisme yang lain berkoordinasi dengan tim kesehatan atau tim terpadu yang ada di tingkat kabupaten. Biasanya untuk biaya seperti itu juga sudah disiapkan dari pemerintah tingkat atasnya. Bapak tinggal melapor, lalu akan didatangi oleh petugas dari tingkat kecamatan. Ini yang kami coba perhatikan di beberapa wilayah seperti Jakarta dan sebagainya. Mereka juga memberikan bantuan untuk pelaksanaan tes swab antigen. Demikian. Bila masih ada tambahan dari teman-teman dari Ditjen Bina Pemdes, kami persilakan. Dari Ibu
Puri. Izin, Ya, silakan. izin Bapak, maaf, Isti Bapak. Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih, sekedar menambahkan informasi Pak terkait tadi dengan data posko desa bisa dikirim kemana. Kami sudah share link melalui Dinas PMD Pak terkait dengan data-data yang terutama regulasi-regulasi desa yang dibutuhkan Perdes, Perkades, dan SK Kepala Desa Pak. Mungkin itu tadi yang sesuai dengan pertanyaan. Terima kasih Pak. Data juga yang sudah kita coba sebarkan ke daerah yaitu tempat tidur untuk isolasi mandiri, lalu penggunaan dana desa. Ini yang lebih spesifik, barangkali bisa diinformasikan juga link yang bisa digunakan Bu Isti. Ya. Siap Pak, nanti kita share lewat kolom chat Pak, link yang bisa diakses oleh rekan-rekan yang hadir di sini. Terima kasih Pak. Mungkin operator begitu ada dari linknya langsung dijadiin paparan biar bisa dilihat oleh semua orang. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Isti. Ini ada pertanyaan, apakah dana desa dapat digunakan untuk biaya konsumsi dan transportasi masyarakat pada pelaksanaan vaksinasi massal atau swab dari hasil 3T? Jawab, silakan. Ya. Silakan Ibu Farida. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur. Jadi terkait dengan untuk biaya konsumsi maupun transportasi masyarakat pada tempat layanan vaksinasi massal itu dapat diperkenankan melalui dana desa, di mana ada kode rekening yang sudah kami berikan untuk pada bidang pembangunan bidang kesehatan. Pada poin 1 ada dukungan bantuan untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 dalam hal ini untuk testing, tracing maupun treatment. Nah, terkait dengan hal tersebut yang hanya dimungkinkan adalah hal yang bersifat fasilitasi, penyediaan lokasi atau memberikan biaya konsumsi, transportasi, demikian. Namun untuk alat swab itu tidak diperkenankan karena itu menjadi ranah dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Farida. Masih ada lagi yang lain? Bu, ini. Apa kesimpulannya kalau anggaran 8% bisa langsung ditambah melalui musyawarah dan perubahan APBDes? Ya. Secara teknis seperti apa ini dilaksanakan di tingkat desa? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, musyawarah desa itu menjadi bagian yang tertinggi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi dalam melaksanakan eksekusi untuk kegiatan yang sudah di depan mata sudah tidak bisa ditunda lagi karena COVID ini berkaitan dengan nyawa manusia, itu bisa dengan peraturan kepala desa lalu langsung dieksekusi. Setelah itu dibuat pertanggungjawabannya dan dilaporkan pada musyawarah desa dengan anggota BPD yang ada di masing-masing desa. Bila ada tambahan, kami persilakan Ibu Puri untuk teknis bagaimana anggaran bisa langsung ditambah melalui musyawarah dan perubahan APBDes. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan penanganan COVID-19, kami sudah memberikan relaksasi melalui surat Dirjen per tanggal 10 Februari lalu, adanya kebijakan untuk dapat menggunakan Perkades penjabaran APBDes perubahan mendahului Perdes perubahan APBDes yang bersifat reguler. Dalam hal misalnya dimungkinkan adanya penambahan 8% sebagaimana kondisi lapangan yang terjadi atas kebutuhan tersebut, dipersilakan melalui Perkades dimaksud. Hal ini tidak perlu melalui proses yang cukup detail sebagaimana kita untuk menetapkan Perdes APBDes. Namun demikian, atas Perkades yang sudah ditetapkan, seyogyanya harus disampaikan pula kepada BPD sebagai bentuk pengendalian.
Demikian, Pak. Terima kasih Bu Farida. Ada pertanyaan lagi ini Pak. Apakah dana desa 8% bisa digunakan untuk biaya makan dan minum terkait kegiatan vaksinasi? Itu sudah. Yang Yang berikutnya ini berikutnya, pemakaman. Apakah perubahan terkades tentang penjabaran APBDes dapat dilakukan lintas bidang apabila dibutuhkan untuk mendukung perekonomian masyarakat seperti kegiatan PKTD atau kegiatan yang mendukung penanggulangan COVID? Yang kedua, apakah dana 8% PPKM yang bersumber dari DD dapat digunakan untuk perbaikan mobil siaga desa yang saat ini sangat dibutuhkan, mengingat sumber anggaran lainnya seperti ADD, PAD desa, dan seterusnya tidak mencukupi? Baik, izin menjawab Bapak. Jadi terkait dengan perubahan Perkades tersebut, diberikan ruang untuk perubahan lintas bidang sepanjang untuk memenuhi kebutuhan capaian dari paling sedikit 8% atau lebih dari total dana desa untuk penggunaan penanganan COVID-19, dalam hal ini pelaksanaan PPKM Mikro dan Posko Penanganan COVID-19. Kemudian terkait dengan untuk perbaikan mobil siaga itu bagian dari ranah pemeliharaan. Silakan saja sepanjang kita tetap mengedepankan prinsip efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk terkait dengan pelaksanaan PPKM 8%, untuk pemulasaran jenazah, hal ini pun sangat dimungkinkan. Tadi dari tayangan Bapak Dirjen pun sudah memberikan ruang tersebut untuk pelaksanaan pemulasaran jenazah dan pemakaman. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan ada agenda yang memang bisa masuk pada ranah bidang 2, 3, 4, namun ada yang memang kita kondisikan pada bidang 5. Untuk bidang 5 hanya diperuntukkan hal-hal yang sifatnya insidentil atau yang tidak memang teranggarkan secara utuh pada bidang 2, 3, 4. Contoh untuk pemulasaran jenazah itu berada pada penanggulangan bencana. Tadi ada contoh untuk bidang 5 itu semata-mata adalah untuk mengakomodir kondisi-kondisi yang memang tidak atau belum terakomodir pada kegiatan bidang 2, 3, 4 yang sudah kami berikan ruang kepada Bapak Ibu, namun Bapak Ibu masih belum menganggarkannya. Sehingga untuk bidang 5 itu fleksibilitas Bapak Ibu untuk menggunakan sepanjang memang penggunaannya pun harus harus ditindaklanjuti nantinya rapat kerja desa dalam hal untuk mempertanggungjawabkan anggaran pada bidang 5 tersebut, sehingga kita bisa menjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitas penggunaan bidang 5. Terima kasih. Terima kasih Bu Puri. Ada lagi yang ingin bertanya atau nanti bisa melalui ke WA kami Pak yang sudah terdaftar? Ada pertanyaan yang terkait dengan Pilkades tadi. Ini kami sudah bersurat, Bapak Ibu sekalian, untuk daerah-daerah yang termasuk PPKM darurat atau yang diteruskan dengan PPKM level 4 sampai dengan 25 Juli nanti, ini belum dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan Pilkades. Untuk itu, sekali lagi mohon dipahami, setelah daerah Bapak bisa berada di level 2 atau orange atau hijau, dapatlah kita mempertimbangkan untuk pelaksanaan Pilkades sepanjang tahun 2021. Untuk itu, sekali lagi, mohon kerjasama, sinergi kita semua untuk menjadikan desa kita bisa cepat pulih dari tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi, ke moderate, lalu langsung ke rendah gitu. Demikian catatan dari kami. Nanti surat untuk Pilkades barangkali dari staf bisa dibagi lagi kepada seluruh peserta yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades sepanjang tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Kami mohon bantuan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota
tentunya pemerintah daerah tidak membuat kebijakan-kebijakan baru dalam rangka penyaluran BLT DD ini, Pak. Segera tolong disampaikan kepada kami. Artinya setiap kebijakan-kebijakan yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota dan desa, segera tindak lanjuti, Pak, terkait dengan BLT DD ini. Yang berikutnya adalah ada pertanyaan karena rumah sakit penuh, apakah bisa DD digunakan untuk kerjasama dengan dokter praktek? Silakan. Baik Pak, jadi bila kita membutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yang dibutuhkan atas fasilitasi pelayanan kesehatan tersebut, silakan gunakan pada sub bidang keadaan mendesak, pada bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Jadi di sub bidang ketiga ada peruntukan untuk fasilitasi kesehatan yang bersifat individual. Terima kasih Bu Puri. Izin yang BLT Bapak. Kabupaten Garut. Selanjutnya. Itu siapa itu? Yang di atas. Selamat siang. Silakan Pak. Dari mana Pak? Ya, saya dari Desa Tanalum. Silakan Desa Tanalum. Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Silakan Pak, silakan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan penggunaan 8%. Yang pertama, apakah 8% ini diperbolehkan untuk pengadaan sembako, sembako yang sedang melakukan isolasi mandiri, baik yang sudah positif ataupun yang belum positif. Intinya bahwa dia yang sedang isolasi mandiri. Kemudian terkait dengan honor, apakah boleh untuk anggaran yang 8% ini untuk honor para mereka yang melakukan relawan, karena notabene bahwa mereka itu sudah bekerja secara maksimal untuk bagaimana memutus penularan dan melakukan sosialisasi dengan aktif, gitu. Apakah diperbolehkan untuk yang 8% itu untuk arah-arah ke situ? Terima kasih. Terima kasih. Dua pertanyaan tadi. Yang pertama itu kami tidak mengulang, baik apakah boleh untuk sembako baik yang isoman yang positif maupun yang belum. Yang berikutnya, apakah boleh diberikan untuk honorer terkait dengan relawan? Silakan Bu Puri. Baik Pak, terima kasih. Jadi terkait untuk bantuan pangan ataupun sembako, silakan dapat diberikan kepada yang terpapar COVID yang melakukan isoman atau isolasi mandiri. Itu dimungkinkan, silakan gunakan pada sub keadaan desak. Jadi sifatnya kasuistik atas kondisi yang terjadi. Kemudian terkait dengan honor relawan, perlu konfirmasi terlebih dahulu apakah relawan tersebut bagian dari Satgas COVID atau tidak. Karena kita perlu melihat pendalamannya, jangan sampai posisi yang bersangkutan ini adalah memang sudah dihadirkan untuk melakukan pendampingan kepada desa. Karena kalau memang sebagai bagian dari yang untuk melakukan pendampingan kepada desa, pada umumnya itu sudah mendapat pendapatan yang sudah dialokasikan untuk yang bersangkutan, sehingga tidak dimungkinkan masuk sebagai penerima honor. Karena untuk penerima honor tim posko desa adalah yang tergabung di dalam posko desa itu sendiri, baik dari kepala unsur pemerintah desa, kemudian LKD, LAD, LPM maupun tokoh masyarakat, berikut juga tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang juga turut termasuk di dalam posko tersebut. Sedangkan yang misalnya contoh seperti Babinsa, Babinkantikmas, mereka punya anggarannya tersendiri misalnya. Demikian seperti pendamping desa punya anggarannya tersendiri. Jadi ini peruntukannya hanya untuk yang memfasilitasi di desa, dalam hal ini yang tergabung di dalam SK Posko Desa atau Satgas Desa.
Terima kasih Bu Puri, artinya tidak boleh ada pelanggaran. Prinsipnya untuk posko desa, ya Pak ya. Berikutnya, silakan Pak. Monggo. Semua pertanyaan akan kami coba identifikasi dan mudah-mudahan ada pertanyaan yang kurang lebih sama, tolong disimak Bapak Ibu sekalian, dan kami sudah meminta juga kepada Bapak dan Ibu yang dari Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk terus melakukan sosialisasi atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penerapan Inmendagri yang berkaitan dengan COVID-19 di tingkat desa. Masih ada lagi yang lain? Barangkali disortir. Terkait bantuan pangan berupa sembako, apakah bisa dianggarkan berupa makanan yang sudah matang, misal ayam goreng dan sayur-sayuran matang dan juga buah-buahan? Pasti bisa, ya Bapak Ibu sekalian ya. Dari Sido Mulyo, Osman. Untuk bantuan sembako pada bidang 5, coba mana pertanyaannya? Atau dari Karanganyar? Ya, silakan Bapak. Ya. Diminta untuk unmute Pak dulu, unmute dulu. Silakan Pak. Unmute-nya Pak. Silakan Pak. Ayo Pak, silakan. Ya. Monggo Pak. Karanganyar, unmute-nya Pak. Tolong di-mute Pak. Karanganyar. Ya, kita tunggu yang lain. Ada lagi? Silakan Pak. Kecamatan Kali, Pak. Silakan, Kecamatan Kare Pak, silakan. Selalu Pak, ini dari kantor Kecamatan Kali Pak. Terkait dengan yang 8%, Pak. Yang 8% itu harian diperbolehkan Pak enggak? Tadi kan honorarium, tapi ini upah harian Pak. Ulangi Pak, kurang jelas suaranya Pak, ulangi. Untuk upah harian relawan diperbolehkan apa enggak Pak dari yang 8% dari dana desa itu Pak? Upah harian Pak, tidak honorar, tapi hanya upah harian waktu kerja. Baik, terima kasih Pak. Sudah terekam pertanyaannya untuk honor. Apakah bisa atau tidak? Silakan Bu Puri. Baik, terkait dengan honor relawan, mungkin saya ingin diperjelas apakah ini adalah teman-teman dari pendamping desa atau bukan. Kalau teman-teman dari pendamping desa, sebaiknya tidak, karena mereka memang sudah didaulat sebagai yang mendampingi desa, yang memfasilitasi atas kebutuhan desa. Nah, terkait dengan kebutuhan lainnya seperti support untuk makan minumnya, kemudian transportasinya itu sangat dimungkinkan untuk disupport. Tapi kalau untuk dalam artian honor secara khusus itu tidak dimungkinkan. Terima kasih. Ibu Puri. Perangkat desa ikut di dalam relawan itu dapat upah harian boleh nggak? Perangkat desa maksudnya. Perangkat desa maksudnya Pak, bisa menerima upah harian? Harian untuk itu. Atau ada kegiatan itu boleh nggak? Pak, kurang jelas Pak, mohon maaf Pak. Perangkat desa yang ikut dalam jogotongo ibaratnya itu diberi upah harian boleh apa enggak Pak? Silakan Bu Puri.
Izin Bapak, untuk perangkat desa terkait dengan upah harian sebaiknya tidak Pak, karena memang tugasnya demikian. Lain halnya yang sifatnya honor orang kali kegiatan itu dimungkinkan, tetapi kalau upah harian saya rasa tidak, kecuali misalnya masyarakat yang terlibat itu dimungkinkan. Terima kasih Bu Puri. Yang lainnya ada lagi? Yang lainnya? Izin bertanya. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari Desa Karangsono, Kecamatan Sikorjo, Kabupaten Pasuruan. Kurang jelas Pak, dari mana Pak? Dari Desa Karangsono, Kecamatan Sikorjo, Kabupaten Pasuruan. Monggo, Desa Karangsono Pak, silakan Pak. Terima kasih. Karena keadaan yang sangat mendesak untuk terutama masalah isoman, apakah dana 8% itu bisa digunakan untuk beli obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk menunjang isoman? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Monggo Bu Puri. Sekali lagi memungkinkan Bapak, ya apalagi dengan adanya PPKM level 4 atau yang disebut sebenarnya kemarin dengan PPKM darurat. Di sana sampai dengan pemulasaran jenazah sekalipun itu memungkinkan untuk dialokasikan dari dana desa untuk COVID-19. Detailnya barangkali Ibu Farida bisa menambahkan. Izin Bapak, terkait untuk obat-obatan, vitamin dan obat-obatan sangat dimungkinkan. Untuk alat perlindungan diri seperti APD, masker, face shield, dan lain-lain itu sangat dimungkinkan. Tetapi kalau alat kesehatan yang merupakan kewenangan daerah itu tidak dimungkinkan. Tetap kita berada pada pijakan bahwa apa yang dilakukan oleh desa, yang dibelanjakan oleh desa adalah menjadi kewenangan desa itu sendiri. Contoh seperti tadi ada yang menanyakan mengenai swab. Nah, desa tidak punya kompetensi dalam hal tersebut untuk mengetahui standarisasi alat testing yang baik atau yang seharusnya. Nah, itu adalah bentuk kejelasan kita bahwa oh ini memang bukan ranahnya kewenangan desa gitu. Jadi hal-hal yang menjadi ranah kewenangan daerah, tolong nanti jangan menjadi bagian beban yang harus ditanggung oleh desa, ya. Tapi kalau tadi Bapak tanya misalnya untuk obat-obatan, silakan obat-obatan yang memang memungkinkan menjadi ranah desa, seperti misalnya obat demam, panas, obat-obat ringan. Tetapi kalau sudah masuk pada obat-obatan yang khusus, itu jelas tidak dimungkinkan. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Puri. Bapak dan Ibu nanti jika ada yang ingin ditanyakan dapat mengirim kepada kami melalui WA Pak. Dengan nomor 0852 57 93 7628. Kami ulangi 0852 57 93 7628. Jadi pertanyaan dapat disampaikan kepada nomor WA yang saya sebutkan tadi. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada tambahan Pak Dirjen? Terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sangat mendesak. Kami mengapresiasi keinginan dari Bapak dan Ibu untuk melakukan konsultasi dan sebagainya. Tetapi mohon maaf tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat kali ini. Nanti kami akan membuka beberapa nomor handphone yang barangkali bisa memberikan penjelasan secara teknis kepada Bapak Ibu sekalian. Dari jenis-jenis pertanyaan yang tadi, ini bukan lagi pertanyaan yang sifatnya pengorganisasian dan sebagainya, tetapi sudah pertanyaan yang sangat teknis yang Bapak dan Ibu sudah langsung eksekusi di tingkat lapangan. Yang prinsipnya sekali lagi jangan ada manstrea yang tidak benar dalam penggunaan anggaran. Bapak Ibu sekalian, penanganan COVID-19 ini sudah menjadi perhatian dari semua pihak, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya.
Jadi sekali lagi, niat baik, kita luruskan niat kita untuk mencoba mengatasi masalah kemanusiaan ini secara bersama-sama, secara bersinergi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami akan tetap berharap ada kontak terus dengan Bapak Ibu sekalian, dan nomor yang lain, ini barangkali bisa dicatat, nomornya Pak, udah, Ibu Puri, udah ya? Ibu Puri nomornya? Ya, bisa ditambah juga 0. Izin Bapak, Ya. nomor kontak saya 0877 810 79269, sudah saya masukkan di ruang chatnya. Mungkin ada satu Pak yang ingin saya respon terkait mengenai honor relawan desa, sepanjang bahwa diberikan ruang dari Kementerian Desa untuk hal tersebut, ya itu dimungkinkan, tapi sepanjang hal itu belum diberikan ruang secara tertulis dalam kebijakan dari Kementerian Desa, saya rasa Bapak Ibu tidak perlu dulu untuk mengakomodir hal tersebut. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mungkin pertemuan ini sudah bisa memberikan gambaran tentang apa saja muatan dari Inmendagri 22/2021 dan Inmendagri 23/2021. Kita bekerja berpacu dengan waktu, dan sekali lagi Bapak dan Ibu di tingkat desa lewat kepemimpinan para kades dan profesionalitas dari para perangkat desa, kami berharap penanganan COVID-19 di tingkat desa dari waktu ke waktu semakin baik. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Direktur. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sosialisasi Inmendagri 22 dan 23 dapat membantu Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan tugas. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Dirjen yang telah berkenan hadir menjadi narasumber pada sosialisasi kali ini, dan kepada Direktur Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu sebagai bagian dari dokumentasi kita. Screen yang pertama bisa dibuka. Oke, galerinya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu yang belum buka video, silakan buka videonya. Ini screen yang pertama. Screen kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Iya. Lanjut screen ketiga. Yang belum buka video, oke. 1, 2, 3. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Oke, screen yang ketujuh. Sabar Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Screen yang ke-9. 1, 2, 3. Screen berikutnya. 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 1, 2, 3. The last but not the least. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Silakan, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Record